Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keselamatan, dan juga masih semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini Pak Kis ingin menyampaikan sedikit materi tentang akidah akhlak, pelajaran 5 atau bab 5 tentang menolak akhlak tercela. Sedikit Pak Kes membuat rangkuman, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Menolak akhlak tercela itu salah satunya adalah menahan marah. Marah itu sendiri secara singkat artinya luapan emosi negatif sebagai reaksi atau respon terhadap sesuatu. Ya, bisa perbuatan orang, bisa omongan orang, dan sebagainya. Mungkin juga bisa keadaan ataupun kondisi seseorang waktu itu. Ini adalah marah. Nah, marah kok dikatakan negatif? Rata-rata kalau orang marah itu biasanya melakukan hal-hal yang kurang baik. Makanya dikatakan luapan emosi negatif. Nah, pemicu untuk supaya biasanya itu orang itu marah, salah satunya adalah bercanda yang berlebihan. Kita itu biasanya bergurau, bercanda dengan teman, dengan siapa saja itu kadang-kadang dianggap kita itu menganggap biasa, tapi teman kita atau sebelah kita atau siapa saja itu kadang-kadang merasa itu bercandanya berlebihan. Jadi membuat orang itu bisa emosi, bisa marah. Jadi kalau bercanda ataupun bergurau, silahkan jangan berlebihan supaya tidak memicu emosi atau kemarahan orang lain. Yang kedua adalah sombong. Ya, biasanya kalau kita itu melihat orang sombong, itu biasanya kita memicu kita untuk seperti marah, karena orang sombong itu biasanya kan membanggakan diri, untuk merendahkan orang lain dan sebagainya. Ini bisa membuat orang itu marah. Nah, yang ketiga adalah berdebat tanpa ilmu. Nah, ini yang biasanya paling parah juga. Kita itu ngomong ini ngomong itu tapi nggak berdasar, paling ngeyel saja, ataupun kalau dibilangi benar pun tidak terima. Ini diantara pemicu orang itu bisa marah. Yang kedua adalah menghindari fasik. Nah, fasik itu sendiri apa? Atau keluar dari jalan yang benar. Artinya dia itu ditunjukkan oleh Allah ataupun orang ataupun siapa saja untuk sholat, untuk puasa, untuk bayar zakat, tidak mau. Malah dia perbuatannya itu mengaku Islam tapi gak puasa, gak sholat, malah mabuk-mabukan, malah mencuri, malah mabuk dan sebagainya. Ini. Nah, cara menghindari perbuatan fasik itu gimana toh? Nah, banyak beribadah kepada Allah. Nanti insya Allah itu kita kembali ke jalan yang benar. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang berilmu, yang beramal baik. Itu sering kumpul di pengajian ataupun di pesantren ataupun orang-orang yang suka taklim dan sebagainya. Ini bisa mengingatkan kita, mengembalikan kita pada jalan yang benar. Yang ketiga adalah menjauhi orang fasik. Nah, kalau kita tahu orang itu fasik, orang itu tidak pada jalan yang benar, maka kita sebisa mungkin untuk menghindarinya atau menjauhinya. Jangan sering kumpul, jangan sering dekat, ataupun jangan sering selalu bersamanya. Ini kita bisa ikut dalam perbuatan fasik tersebut. Yang ketiga adalah menolak murtad.
Nah ini menolak murtad. Nah murtad itu apa toh? Intinya murtad itu keluar dari Islam, ya keluar dari Islam. Ya. Nah murtad itu dibagi menjadi 3 macam. Yang satu adalah murtad keyakinan. Ya, sudah jelas kalau murtad keyakinan itu biasanya pindah agama, syirik, menyembah selain Allah. Ya, ini perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita murtad tapi dengan keyakinan. Yang kedua adalah murtad perbuatan. Kita mengaku Islam tapi memerangi Islam. Kita mengaku Islam tapi membela orang kafir. Ini termasuk murtad perbuatan. Dan yang terakhir adalah murtad perkataan. Gitu. Kita itu mengaku Islam tapi mencela Allah, mencela Nabi Muhammad, mencela Islam, menjelek-jelekan Islam dan sebagainya. Ini yang membuat kita murtad. Jadi murtad itu ada 3 macam, sehingga kita dapat tahu hindari perbuatan-perbuatan seperti ini, baik itu keyakinan, perbuatan ataupun perkataan. Itu materi singkat dari Pak Gis, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.